Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Mas Helmi membuka dulu. Nanti Anda kita semua Ma'ian sama Sabrang, sama Pak Mustafa W. Hasim, sama Dr. Edi Supriyati, Dr. Edot dan seterusnya gitu ya. Ini saya itu merasa malam ini itu sangat spesial. Jadi aku njaluk kue rasake bengi iki kue luwih khusuk ora timbangane wulan wingi. Dirasake hatimu. Luwih khusuk timbangane wingi ora gitu. Jadi malam ini saya merasa ini malam seolah-olah kita sedang berulang tahun bersama-sama. Meskipun ulang tahun Mojabat Sapa itu bulan Juni. Lahirnya tahun 1999. Jadi belum saatnya tapi kan rapotot matahari terbitnya jam 5 atau setengah 6, kue jam 3 wis ngerasake seringe siapa itu. Nah gitu ya, jadi tolong rasakan masing-masing. Nanti kita buka dengan Kiai Kanjeng, kemudian kita dialog beberapa hal untuk pembukaan. Nanti kita Ma'ian sama Sabrang, Mas Edot dan lain-lain ya. Anda tahu Ma'iyah ini kan, kalau ini misalnya dianggap ulang tahun, ini malam spesial, malam kebangkitan Ma'iyah, malam lahirnya kembali Ma'iyah. Kok kita anggap mundur apa toh? Itu berarti Ma'iyah itu apa toh? Ma'iyah gue teko rene iki untuk meningkatkan kualitas dirimu dan hidupmu. Ngono ya. Kualitas diri itu bisa kualitas intelektualmu, pengetahuanmu, spiritualmu, mentalmu, kulturalmu atau persaudaraanmu, apa saja. Pokoknya itu sangat lengkap kalau di Ma'iyah gitu ya. Nggak hanya pinter tok, ning kudu apik, kudu soleh, kudu bijaksana dan seterusnya. Jadi setiap kita Ma'ian itu kita meningkatkan kualitas itu, degree of your quality. Wingi 6, saya kira 6,5, iso mundak 7. Nah, kowe kudu ngukur setiap kali datang sini. Aku sing wis rada lumayan apa, sing aku isih kurang apa. Nah, kowe rene dalam rangka untuk nambahin sing kurang kuwi, untuk nambal sing bolong-bolong dan untuk meningkatkan yang sudah cukup tinggi, karena tingkatkan lagi di bidang apa. Itulah bahanmu untuk berma'iah. Kekuranganmu adalah bahanmu untuk tanya, untuk share, untuk apa, diskusi dan seterusnya, untuk meminta pembicara bicara atau apapun saja. Atau kamu sendiri yang menjadi subjek dari peningkatan dirimu dengan memanfaatkan apa saja yang Anda dengar dan yang Anda alami di sini, gitu ya. Supaya jadi meningkat manusia Ma'iyah itu memberi forum kepada semua jamaahnya untuk meningkatkan dirinya masing-masing dan bersama-sama supaya lebih bisa diandalkan kan untuk macam-macam. Bisa diandalkan sebagai menungso, bisa diandalkan sebagai wong lanang, bisa diandalkan sebagai bapak, bisa diandalkan sebagai anggota masyarakat, bisa diandalkan sebagai warga negara, apalagi bisa diandalkan oleh Allah untuk mlebu swarga. Ngono ya. Bisa diandalkan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi pemimpin baru pada suatu hari di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi lebih baik dari yang sekarang. Jadi kita itu sedang meningkatkan benih kita sendiri untuk masa depan dalam berbagai macam skala. Masa depan dirimu sendiri, keluargamu, masyarakatmu, atau kelompokmu, atau bangsamu dan seluruh umat manusia. Itu tujuan kita berma'iah gitu ya. Dan itu, nah sekarang ini kan sudah sampai pada tingkat di mana kita harus melahirkan diri kembali, gitu ya. Nah, nanti kita ngomong-ngomong sama Sabrang karena aku wis tua dan saya sudah tidak punya energi prima seperti dulu ya. Jadi sekarang sudah harus ada estafetnya, sudah harus ada, bukan penerus, sudah ada yang jadi nek biyen Sabrang ning mburiku ngetut, bar kuwi Sabrang ning tengenku ning kiwaku, saiki Sabrang arep tak jok kene ngarepku, aku sing tuturi handayani. Dan Anda semua harus tuturi handayani terhadap formasi baru dan cita-cita baru, kesadaran baru, pemahaman baru, kebijaksanaan baru dan seterusnya. Jadi kita ini akan diandalkan oleh masa depan bangsa kita sendiri. Anda harus bisa diandalkan untuk dirimu sendiri segenerasi, diandalkan untuk anak cucumu juga besok-besok, karena mau tidak mau kita harus melakukan perubahan. Maka mulai tahun ini nama Sinau Bareng itu kita kembangkan menjadi Sinau Perubahan. Nah, atau ngaji perubahan, terserah ya. Pokoknya poinnya itu perubahan. Dan mata kuliah pertama perubahan adalah penjelasan Sabrang di Padang Bulan dan di Bambang Wetan mengenai
skala diri, mengenai 3 realitas diri ya, realitas fisik dan level keberadaan, realitas fisik, realitas akal, realitas ruh gitu ya. Nah sekarang kita sedang soal makan, soal bernegara, soal pilpres, soal apa saja, soal karier, soal kerjaan, kan Anda harus punya kesadaran iki awake dhewe iki nek duwe cita-cita fisik apa akal. Ngono ya. Sumbernya itu fisik kita. Misalnya nek kue pengen mangan brongkos itu kan asalnya dari mana, mergo ilatmu tahu ngerasake terus kepengin, berarti jasad. Atau pikiranmu tahu krungu-krungu, tahu ndelok-ndelok ana sing jenenge brongkos, rujak cingur dan lain-lain, njur kue dikasih usulan oleh akalmu untuk golek brongkos. Itu berarti aktivitas akal terhadap fisik. Nah, yang namanya perkembangan maknya yang terakhir adalah bahwa kalau bisa seluruh keputusan itu keputusan roh. Bukan, kalau bisa jangan keputusan fisik. Sebenarnya tidak apa-apa, fisik nanti akan sampai ke materialisme, akan sampai ke kapitalisme, akan sampai ke jabatan, sampai ke kekayaan, sampai ke mall, sampai ke supermarket, sampai ke kendaraan. Semua itu tidak apa-apa, asalkan dia dalam kendali roh kita gitu. Gitu ya. Jadi kalau Anda pengen beli mobil itu harus ada alasan ruhiyah, harus ada alasan akliyah dan ruhiyah gitu ya. Kalau tidak, itu berarti kamu hanya terseret oleh, jadi bidak dari perkembangan zaman, di mana Anda hanya terseret untuk membeli sesuatu, menjadi konsumen yang pasif gitu ya, yang bertaklid gitu. Nah, di maknya itu kita belajar berdaulat, itu artinya kita sekarang mendaulatkan roh kita untuk bisa mengatur akal, pikiran. Anda tahu bedanya brain sama mind ya? Ada tahu bedanya hati sama nurani sama sanubari. Anda tahu belajar di maknya bedanya antara sukma, nyowo dan jiwa, kan beda ya. Kan itu. Jadi ada kolbun, ada fuadun, ada dhaukun misalnya. Itu kita di sini kan kita pelajari bersama-sama dan sudah banyak kita wacanakan selama maknya. Malam ini menurut saya adalah yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Jadi Anda sendiri harus menemukan kebangkitan Anda masing-masing, ya, kebangkitan Anda masing-masing, dan nanti kita akan mengelaborasi, menelusuri dan mempersepsi segala sesuatu yang akan lebih bermanfaat dari kita. Jadi kue Bali, kue kudu ngerti aku entuk apa sing anyar, aku iki mundak apa ora, ngono ya. Nah bulan depan arep niki dihitung meneh. Jadi aku nek urung mundak aku tak golek undaan pas maknyahan gitu. Jadi Anda punya PR untuk diri Anda masing-masing. Nek orang nggo ngopo? Karena Anda itu murid itu orang yang punya kehendak. Dari aroda yuridu muridan. Bukan gurunya yang menentukan dalam muridnya, betul enggak? Kowe golek apa, arep sinau apa, arep ngerti apa, arep nglakoni apa, iso arep canggih apa ora, arep profesional apa, kan Anda yang menentukan. Bukan Anda diseret oleh keadaan zaman, dan jangan sampai guru menjadi agen dari zaman yang menyeret Anda. Anda jangan jadi bidak, kalau istilahnya Sabrang, jangan jadi bidak. Nek iso kowe, saiki kowe ngerti etek-etek, ngerti lato-lato ya. Ini Jawa Timur etek-etek, jadi 2 bola dibenturkan. Ya itu sampai jenderal-jenderal main itu tuh etek-etek itu di video-video itu juga berarti akan ada tanda-tanda dari Allah, dari sejumlah malaikat yang mengaktifasi etek-etek atau lato-lato itu untuk menunjukkan bahwa akan terjadi benturan-benturan di negara ini gitu ya. Nah sekarang pertanyaan untuk maknya, kue arep dadi bale apa dadi taline apa dadi tangane? Nah gitu ya. Nek kue dadi tangane kan kue iso ngatur arep dibenturke apa arep dibikin keindahan. Karena malam ini saya merasakan mungkin kita menderita, mungkin kita berada di puncak kesengsaraan dan kegelisahan untuk apapun ya, kesulitan hidup segala macam. Tapi malam ini saya menemukan keindahan di dalam kesengsaraan itu. Malam ini saya merasakan kenikmatan di dalam penderitaan, keindahan di dalam kesengsaraan. Itu sama dengan Gajah Mada bikin sumpah palapa, itu artinya kenikmatan dalam penderitaan. Jadi palapa itu artinya keindahan di dalam kesengsaraan. Nah, aku ngerti nek uripmu ya sengsara edan apa ora, ya toh. Kowe yang ngersulo sering toh, kowe rada stres-stres sithik gitu ya. Ning ora nganti edan toh, gitu kan. Ini yang meh-meh gitu kan, meh-meh. Nah malam ini kita akui, malam ini kita sadari bersama-sama bahwa
kita terus berdaulat untuk membangun diri kita, meningkatkan kualitas kita, dan kalau sakit menyembuhkan diri kita. Karena saya juga sedang diuji oleh Allah bermacam-macam, dari sakit badan, sakit keadaan, macam-macam itu ya. Nah, nanti saya akan ngomong soal itu ke depan, tapi intinya Anda sekarang tentukan kepada diri Anda masing-masing malam ini apa yang Anda akan upgrade. Sing arep upgrade apamu? Pengetahuanmu, nek soal pengetahuan kowe gari takon bab apa. Nek iman ya kowe eksperimen dhewe piye ben imanmu meningkat, istiqomahmu meningkat. Pokoknya tentukan di dalam dirimu sing kurang apa. Sing si bolong-bolong apa ditambal, sing si retak-retak di dempul gitu ya. Jadi Anda harus berdoa untuk menentukan diri Anda masing-masing supaya Anda 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Anda yang paling bisa diandalkan untuk kebangunan bangsa kita ini gitu ya. Benar ya? Karena kalau Anda ngurusin yang sekarang, Anda tidak bisa apa-apa. Wis kadung kaya ngono kuwi, nek kowe dandani malah dionek-onekke wong gitu, nek kowe ngomong malah dibuli-buli entek gitu ya. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita ndeder awake dhewe. Kita ndeder ya bahasa Indonesia nih. Nandur. Bukan nandur. Memproses benih. Nek nandur kuwi kan benih wis ditandur. Ini ndeder itu artinya kita membuat benih seunggul-unggulnya. Kita bikin tanahnya gimana, siramannya apa, berapa kali sehari dan seterusnya supaya benihnya unggul. Nah selama ini kan banyak sekolah-sekolah unggul tapi kan tidak gitu mikirnya. Nah kita tidak perlu nyalain siapa-siapa, maknya ini tidak nyalain siapa-siapa. Pokoknya kita sendiri nandur deder sing apik. Awakmu dederen, imanmu dederen, pengetahuanmu dederen, ilmumu dederen. Jadi kalau kembali ke soal level fisik atau jasad, akal, roh, berarti ada misalnya gini, ada mata jasad apa misalnya. Iki handphone ya. Iki aku iso ndelok, kowe ya iso ndelok iki handphone to. Ning sing ngarani iki handphone iki cangkemmu, jasadmu apa utekmu. Nah, berarti dia aktivitas akal yang mendayagunakan mata fisik. Nah, nanti ada akal di roh, di level roh. Jadi ada aklur roh, ada ilmu roh, ada ma'rifatur roh, ada udhunur roh, telinga batin kita, telinga roh kita. Ada meripat dari ainun najib, itu artinya adalah mata roh gitu. Mata yang melihat dengan bukan ruhaniyah, ruhiyah. Kalau ruhaniyah itu roh dijadikan sifat, difahami sebagai sifat. Kalau ruhiyah itu subjek gitu. Ruhiyah, bukan ruqyah ya, bukan ruqyah ya, ruhiyah ya. Nah, teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi infrastruktur pemahaman kita malam hari ini, sehingga nanti kita bermakyan 3-4 jam itu kowe wis duwe mesin dhewe masing-masing ya, sehingga kowe bali engko insyaallah luwih seger, luwih terang atimu, luwih cetha pikiranmu, luwih optimis nggo sesuk gitu ya. Cak piturute ngono ya, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita buka dengan Kiai Kanjeng, kemudian nanti akan saya minta Mas Helmi untuk cerita sejarah Mojopat Syafaat dan seterusnya supaya kita mengenali apa yang selama ini kita perjuangkan. Ini ya. Ayo, saya minta Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, wahwal aliyul azim, masuk pambuka ya. Ya Allah, bimbinglah anak-anakku semua, bimbinglah aku, bimbinglah kami semua ya Allah, untuk meningkatkan diri kami agar Engkau bisa mengandalkan kami semua untuk menjadi penghuni surgamu ya Allah, untuk memperbaiki nasib bangsa kami, untuk memperbaiki masa depan kami semua ya Allah. Bimbinglah dan kami ikut kepada kemampuan ketentuanmu, perintah-perintahmu dan anjuran-anjuranmu melalui Rasulullah SAW. Kemudian kami mengaktifasi semua fungsionalisme yang berupa malaikat dan ruh-ruh yang bermacam-macam yang berkaitan dengan diri kami semua ya Allah. Ijabailah, kabulkanlah dan tuntunlah ya Allah. Al-Fatihah.